Sebagai reporter yang meliput dunia hiburan, saya menyaksikan sendiri bagaimana sebuah momen sederhana bisa mengundang reaksi luar biasa dari publik. Di tengah sebuah acara santai, Fujianti Utami Putri yang biasanya tampil percaya diri di hadapan kamera justru terlihat salah tingkah ketika mendengar komentar singkat dari Verrell Bramasta. Komentar itu sederhana, namun syarat makna. Dengan nada santai, Verrell berkata bahwa Fuji terlihat semakin cantik. Reaksi Fuji langsung menjadi sorotan. Wajahnya tampak kaget, senyumnya malu-malu, dan tubuhnya seolah bingung harus bereaksi seperti apa. Momen natural ini terekam jelas oleh kamera dan dalam sekejap menyebar luas di berbagai platform media sosial. Saya bisa merasakan aura berbeda dari tatapan Fuji, seakan kalimat itu bukan sekedar basa-basi, melainkan sebuah pengakuan tulus yang keluar tanpa rekayasa. Dari sudut pandang seorang reporter, ekspresi jujur seperti ini justru lebih berharga ketimbang 1000 kata klarifikasi yang kerap penuh perhitungan. Tak butuh waktu lama, potongan video singkat tersebut langsung viral. Saya melihat akun gosip, portal hiburan, hingga fanbase Fuji dan Verrell ramai mengunggah ulang momen itu. Komentar publik pun membludak, mulai dari yang merasa gemas hingga yang membaca sinyal tersirat dari ucapan Verrell. Banyak yang mengatakan bahwa ucapan spontan seperti itu seringkali justru lebih jujur daripada pernyataan panjang yang dibuat formal. Kalau dia bilang cantik sambil senyum begitu, itu artinya hatinya masih ada buat Fuji, tulis salah seorang netizen yang komentarnya mendapat ribuan tanda suka. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya magnet interaksi mereka. Sebagai jurnalis, saya terbiasa melihat artis berinteraksi, tapi jarang sekali ada momen sederhana yang bisa meledak sehebat ini. Seolah publik memang sudah menunggu isyarat kecil apapun untuk kembali menghidupkan narasi tentang kedekatan Fuji dan Verrell yang belakangan dianggap merenggang. Sebetulnya, sebelum isu renggang mencuat, Fuji dan Verrell sering menjadi bahan pembicaraan hangat. Kedekatan mereka di berbagai kesempatan kerap dianggap memiliki chemistry yang kuat dan natural. Tapi beberapa bulan terakhir, absennya momen kebersamaan mereka menimbulkan tanda tanya besar. Dari pengamatan saya, di dunia hiburan, ketiadaan interaksi sering lebih berarti daripada kehadiran itu sendiri. Banyak orang menafsirkan jarangnya mereka terlihat bersama sebagai bukti adanya jarak atau bahkan masalah. Saya pun mencatat bahwa beberapa kali saat ditanya awak media tentang status hubungannya dengan Fuji, Verrell memilih diam atau menghindar. Sikap ini justru menambah bumbu spekulasi. Padahal, bisa jadi memang kesibukan masing-masing yang membuat keduanya jarang tampil bersama. Namun bagi publik, ruang kosong ini justru menjadi lahan subur untuk tumbuhnya rumor. Inilah uniknya dunia selebriti, di mana ketiadaan sering lebih gaduh daripada keberadaan. Dari kacamata saya sebagai reporter, dukungan publik terhadap hubungan Fuji dan Verrell terbilang fenomenal. Meski keduanya tak pernah mengumumkan secara resmi status hubungan mereka, netizen kerap bertindak seolah juri tidak resmi. Setiap kali interaksi mereka muncul di media sosial, doa dan harapan pun mengalir deras. Ada yang berharap mereka berjodoh, ada pula yang sekedar ingin melihat kebersamaan manis keduanya tetap berlanjut. Restu publik ini bahkan sering lebih vokal daripada restu keluarga sendiri. Popularitas mereka berdua memang sudah besar, tapi ketika dipasangkan, pesonanya menjadi 2 kali lipat. Saya melihat fenomena ini sebagai cermin bagaimana netizen di era digital tidak hanya menjadi penonton, tetapi juga aktor yang berperan membentuk narasi hubungan artis. Mereka tidak hanya mendukung, tetapi juga menekan. Karena ketika pasangan ini jarang terlihat, kekecewaan publik pun muncul, seolah ekspektasi mereka diabaikan. Namun, dukungan ini tak selalu membawa kenyamanan. Dari obrolan dengan beberapa penggemar fanatik, saya tahu bahwa banyak yang menganggap Fuji dan Verrell sebagai simbol harapan akan kisah cinta yang tulus. Tekanan ini bisa berubah menjadi beban. Bayangkan, 2 orang yang hanya menyebut diri mereka sebagai teman dekat harus menanggung ekspektasi publik yang ingin mereka segera melangkah lebih jauh. Dari sisi psikologis, ekspektasi berlebihan ini bisa menekan keduanya, apalagi ketika muncul isu renggang. Saya sebagai reporter juga mencatat bahwa setiap kali Fuji atau Verrell terlihat bersama orang lain, publik langsung bereaksi keras. Ini menunjukkan betapa eratnya narasi hubungan mereka di mata publik. Dalam dunia hiburan, popularitas memang ibarat 2 mata pisau. Satu sisi bisa mengangkat, sisi lain bisa menyakiti. Sikap diam Verrell ketika ditanya soal Fuji semakin memperkuat spekulasi.
Saya sempat meliput sebuah momen ketika Pharrell buru-buru meninggalkan lokasi syuting setelah hanya tersenyum singkat saat disinggung tentang Fuji. Gerakan tubuhnya jelas menunjukkan ia ingin segera menghindar dari pertanyaan itu. Bagi publik, diam sering lebih keras daripada kata-kata. Sebagai reporter, saya bisa melihat bagaimana satu gestur kecil bisa diartikan luas oleh netizen. Ada yang bilang Pharrell sengaja menutupi sesuatu, ada pula yang menilai ia hanya ingin menjaga privasi. Namun apapun alasannya, sikap bungkam ini justru memicu gosip yang lebih liar. Itulah yang saya amati. Dalam dunia hiburan, klarifikasi memang bisa menenangkan, tapi diam sering lebih provokatif. Menariknya, di tengah gosip asmara ini, Pharrell berusaha mengalihkan perhatian publik dengan mengangkat citra positifnya. Dalam beberapa wawancara, ia lebih banyak membicarakan soal hobinya menjelajah alam Indonesia. Dengan jargon Explore and Unlock Indonesia, Pharrell menampilkan sisi barunya sebagai anak muda yang gemar traveling dan olahraga air. Dari kacamata jurnalis, ini jelas strategi komunikasi yang rapi. Dengan mendorong narasi seputar pariwisata dan olahraga, ia mencoba mengubah fokus media dari gosip pribadi ke isu inspiratif. Langkah ini cukup berhasil karena pemberitaan tentang dirinya jadi lebih beragam. Namun, publik tetap saja selalu kembali membicarakan soal Fuji, seolah apapun yang ia lakukan akan selalu dikaitkan dengan selebgram muda tersebut. Langkah ini cukup berhasil karena pemberitaan tentang dirinya jadi lebih beragam. Namun, publik tetap saja selalu kembali membicarakan soal Fuji, seolah apapun yang ia lakukan akan selalu dikaitkan dengan selebgram muda tersebut. Lalu, tidak semua langkah positif berjalan mulus. Dalam sebuah kunjungan ke Karawang, Pharrell sempat memborong mainan dari pedagang kaki lima untuk kemudian dibagikan secara gratis. Awalnya, aksi ini dipuji sebagai bentuk kepedulian seorang anggota DPR terhadap rakyat kecil. Saya yang meliput pun melihat reaksi warga sangat antusias. Tapi tak lama, pedagang tersebut mengaku mengalami kerugian karena pembayaran yang diterima dianggap tidak sesuai dengan nilai barang. Dari sinilah polemik bermula. Publik terbelah. Ada yang membela Pharrell, ada yang menuduhnya merugikan pedagang. Sebagai reporter, saya mencatat bahwa kasus ini menunjukkan rapuhnya citra publik seorang figur terkenal. Satu aksi baik pun bisa dipelintir menjadi kontroversi. Untuk meredam isu yang makin panas, Pharrell akhirnya memberikan klarifikasi resmi. Ia menegaskan bahwa masalah sebenarnya sudah selesai di tempat, bahkan ia mengaku sudah membayar lebih dari yang diminta pedagang. Klarifikasi ini memperlihatkan bahwa sebagai anggota DPR, ia tidak mungkin menelantarkan kepentingan rakyat kecil. Dari pengamatan saya, langkah transparansi ini penting untuk menjaga citranya. Namun, tetap saja, netizen terbelah. Sebagian menganggap pedagang tidak tahu bersyukur, sebagian lagi tetap menyalahkan Pharrell karena dinilai kurang berhati-hati. Fenomena ini membuktikan bahwa media sosial kini berfungsi layaknya pengadilan terbuka tanpa aturan jelas. Saya melihat langsung bagaimana opini publik bisa mengubah arah narasi dalam hitungan jam, dari pujian menjadi kritik pedas. Meski diterpa isu demi isu, satu hal yang selalu menarik adalah bagaimana nama Fuji tetap melekat dengan Pharrell. Setiap kali ada pemberitaan tentang Pharrell, publik selalu menyeret nama Fuji. Bahkan ketika Fuji memilih diam, publik justru semakin penasaran. Dari sudut pandang jurnalis, ini membuktikan bahwa narasi asmara memang lebih melekat di benak publik ketimbang karya atau prestasi itu sendiri. Pertanyaan besar yang kini menggantung adalah, apakah kedekatan Fuji dan Pharrell benar-benar berakhir atau hanya jeda sebelum kembali bersama? Misteri inilah yang justru membuat kisah mereka tetap hidup di tengah masyarakat. Saya menilai, selama belum ada konfirmasi resmi, rumor akan terus berputar. Karena dalam dunia hiburan, misteri seringkali lebih menarik daripada jawaban pasti.